Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab Al-Wasail Asy-Syafi'ah fil Adhkar An-Nafi'ah wal Awrad Al-Jami'ah wal Thimar Al-Ulyani'ah wal Hujub Al-Hariza Al-Man'a An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Adhkar wal Ad'iyah lil Asbab Al-Waqi'ah. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Asy-Syarif Al-Muhaddits Muhammad Ibn Ali Khirid Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi. Beliau wafat pada tahun 960 Hijriah. Alhamdulillah Al-Fakir mendapatkan sanad kitab ini langsung dari cucu beliau Hafid Al-Mu'allif, cucu dari As-Sayyid Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Al-Khirid Al-Alawi Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Salim Al-Khirid Hafidhul Mu'allif. Insyaallah kita akan membaca kitab ini dalam rangka pertama mengambil istifadah, mengambil barakah yang insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan ma'unah kepada kita. Insyaallah kita akan mengistiqamahkan membaca Ratibul Haddad. Kitab ini akan kita baca hanya sekedar untuk menjelaskan tentang keutamaan zikir, adab-adab berzikir, dan zikir-zikir yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-azkar al-ma'thurah an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir doa-doa yang merupakan ilhamat dari para al-awliya as-salihin radhiyallahu anhum, nafa'ana bihim wa bi'ulumihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yadhkuru man dzakarah wa yazidu man syakarah. Fataha lana afaqal fikri wa yassara lana al-Qur'ana lidh-dhikri ووفق من شاء من عباده فلهجت بذكره ألسنتهم واطمأنت به قلوبهم حيث قال جل في علاه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yadhkuru man dzakara, yang akan mengingat, menyebut siapapun hamba yang berzikir kepadanya. Ketika seorang hamba sedang berzikir, sedang menyebut Allah, maka di saat yang bersamaan Allah menyebut dan mengingat hamba tersebut. Wa yazidu man syakarah, dan Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat, karunia, anugerah kepada siapapun hambanya yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat, terhadap anugerah yang Allah titipkan, baik berupa ilmu, berupa rezeki, materi, kesehatan, dan potensi-potensi yang Allah titipkan kepada kita. Semakin kita mensyukuri, maka semakin Allah menambahkan barakah, menambahkan manfaat, sehingga kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Alladzi yadhkuru man dzakara, ketika kita
rajin berzikir, wadzakirinallaha katsira. Nah, banyak dalam hadis bahwa para malaikat Allah itu memang sengaja diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mencari halaqatul zikr, sekumpulan hamba-hamba pilihan yang menyempatkan dirinya untuk mengadakan halaqatul zikr. Kemudian para malaikat melaporkan tentang sekelompok orang yang ada di muka bumi ini kepada para malaikat. Dan Allah pun bangga dan membanggakan kepada kita sebagai hamba. Fatahalana afaqal fikr. Dialah Allah yang telah membukakan untuk kita cakrawala berfikir kita. Wa yassara al-Qur'ana lidzikr. Dan telah memudahkan lisan kita, jiwa raga kita untuk memahami, membaca, menghayati isi kandungan dari Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai zikiran kita. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Qamar kalimat walaqad yassarnal Qur'ana diulang sebanyak 17 kali. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal, untuk dibaca, dipelajari, dihayati, direnungi, diresapi. Fahal min mudzakir. Nah, ini pertanyaan yang berat ini. Fahal min mudzakir. Adakah di antara kalian, wahai hamba-hambaku, kata Allah, manusia yang ingin istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai zikiran kita, tidak hanya sekedar dibaca. Oleh karena itu, kata para ulama, seandainya di dalam Al-Quran Allah tidak berjanji, tidak mengucapkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, mungkin lidah ini terlalu lemah untuk bisa melantunkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kita nggak akan pernah bisa untuk melantunkan kalimat-kalimat Allah yang terangkai dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Cuman karena Allah telah memudahkan kita, maka kita pun bisa untuk membaca Al-Quran. Bahkan tidak hanya sekedar dibaca, ini menjadi pendorong bagi siapapun hamba Allah, motivasi bahwa Allah telah berjanji akan memudahkan Al-Quran untuk diingat dan dihafal. Maka tidak heran, karena ada janji Allah, kita melihat anak kecil yang usia 2 tahun bisa hafal Quran, anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun sudah hafal Quran. Rata-rata di Timur Tengah, di pesantren-pesantren seperti di Tarim, anak belum usia balik sudah menghafal Al-Quran, usia jamiat sudah menghafal Al-Quran. Dan bahkan tidak hanya sekadar orang yang berbahasa Arab, tapi Al-Ajam, orang yang di luar non-Arab, bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah. Kita pun harus yakin bahwa Allah memudahkan, bukan karena kita hebat, tapi Allah memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kita lanjutkan, wa waffaqa man syaa'a min ibadihi, dan Allah memberikan taufik man syaa'a, siapapun yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari sekian banyak hambanya. Wa waffaqah, Allah memberikan taufik. Waffaqa yuwaffiqu itu artinya sesuai, sama. Wafaqa setuju. Waffaqa yuwaffiqu, Allah memberikan taufik man syaa'a, siapapun yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, falahajat bidzikrihi alsinatuhum, maka Allah gerakkan lisannya untuk menyebut nama Allah dengan memperbanyak kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau membaca
mempunyai keistiqomahan menghafalkan Al-Quran atau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beristighfar. Para ulama ada yang mengistiqomahkan membaca 15.000 as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ada yang membuat halaqah-halaqah zikir dengan kesepakatan setiap murid membaca 3 juz, kemudian bisa hatam dalam waktu 1 minggu. Itu dalam rangka Allah memberikan taufik kepada mereka, hamba-hamba pilihannya, supaya lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, istighfar, atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aqrabun nasi alayya yaumal qiyamah aktsarakum alayhi salatan. Orang yang paling dekat makomnya nanti di akhirat dengan saya adalah kalian, adalah mereka yang paling banyak memperbanyak salawat kepadaku, kata Rasulullah. Nah, ketika kita tidak mendapatkan taufik, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya, lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dilogikakan. Watma'annat bihi qulubuhum, dan hati menjadi tenang, menjadi tentram, bihi, dengan berzikir kepada Allah, qulubuhum, hati mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Kebahagiaan, ketenangan hati tidak diukur oleh materi. Ketenangan hati, ketenangan jiwa itu hanya ada pada seberapa intensif kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Dan ini butuh latihan, butuh kesabaran, butuh kebiasaan dan pembiasaan. Kita tidak bisa istiqomah sendiri, maka kita ajak teman kita, keluarga kita, orang terdekat kita, rekan kita, sehingga kita punya waktu khusus, tempat khusus, halaqah khusus, yang satu sama lain mengikat, agar di waktu yang sudah kita sepakati, kita saling mengingatkan dan kita bisa mengistiqomahkan. Makanya dalam Al-Quran sebutkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Manusia ini sebenarnya berada dalam kerugian yang sangat nyata, kata Allah, kecuali mereka itu yang beriman kepada Allah dan senantiasa meningkatkan amal saleh, dan mereka saling at-tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Kenapa tidak ke dalam kejelekan? Maksudnya mereka berbuat jelek, dinasihatin, itu sudah wajib. Tapi dalam kebenaran pun kita harus solid, saling mengingatkan, saling merangkul, saling memotivasi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabari. Kok ada saling menasihati dalam kesabaran? Iya, karena berzikir pun itu butuh kesabaran. Karena sabar dalam melaksanakan ketaatan, istiqomah dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar untuk tidak terjerumus ke dalam kenistaan dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan hendaklah engkau melatih, bersabar, bersusah payah melatih nafsu ini untuk senantiasa bersabar ma'alladzina, bersama orang-orang. Jadi ada sekelompok orang yang Allah ringankan langkahnya, lapangkan jiwanya untuk istiqamah berzikir dalam halayak ramai,
ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, pada pagi hari dan pada sore hari, yuriduna wajhah, yang mereka semuanya tidak ada pamrih, tidak ada maksud, tidak ada tujuan, tidak ada motif atau dorongan kecuali yuriduna wajhah. Mereka itu menginginkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disusunlah al-awrad wirdul latif, misalkan al-azkar as-sabah wal azkar al-masa. Jadi zikir pagi hari dan zikir pada malam hari atau sore hari. Jadi tidak ada cara lain untuk membuat hati kita tenang kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa penjelasannya? Dzakarullaha katsiran fadzaku. Mereka orang-orang yang telah diberikan taufik dan diringankan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka benar-benar mengingat Allah dalam jumlah yang banyak dengan intensitas yang tak terbatas. Fadzaku. Mereka benar-benar merasakan, menikmati lezatnya zikir itu sendiri, dan menikmati bahwa hati ini benar-benar gembira, senang, tidak susah, tidak sumpek, karena dia sudah berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastanarat basairuhum bidzikri fasyahadu, dan mata hatinya menjadi bercahaya dan bersinar bidzikri, dengan sebab kita istiqamah berzikir kepada Allah. Fasyahadu, mereka benar-benar bisa al-musyahadah. Apa makna al-musyahadah? Musyahadah itu bisa Allah singkap, Allah bukakan tirai pembatas antara mata zahir kita, Allah bukan mata batin kita, dan bisa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang ajaib fil mulki wal malakut, yang itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya, al-asfiya min ibadih, hamba-hamba pilihannya, al-awliya min ibadih, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, al-mahbubina min ibadih, orang-orang yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrimna, Allahumma ja'alna minal ladzina yuhibbunaka wa tuhibbuna. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa ingin membangun cinta, menguatkan cinta, ikatan cinta dengan berzikir kepadamu, sehingga engkau pun cinta dan meridai kepada kita. Ketika Allah sudah cinta, pasti Allah ridha kepada kita. Pasti rahmat-rahmat itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullaha katsiran fadzaku. Mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, fadzaku, dan mereka pasti diberikan. Nah, pasti diberikan sesuatu, merasakan nikmatnya zikir itu. Makanya banyak dalam hadis disebutkan kita sebagai hamba yang beriman, teman kita mukmin, tapi ternyata iman itu banyak tingkatannya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa halawatal iman, manisnya iman, ada rasanya berarti iman itu. Manusia akan bisa merasakan manisnya iman yang tidak bisa dideskripsikan bagaimana itu manisnya iman, kata Rasulullah, ketika di dalamnya, di dalam dirinya, dalam hatinya ada 4 hal. Pertama, ayyakunallah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Di antaranya Allah itu dan Rasulnya menjadi prioritas
yang paling dicintai melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau sudah cinta sama Allah, cinta kepada Rasulullah, melebihi segala sesuatu, anak, istri, harta, kendaraan, sesuatu yang paling indah, rumah, mobil mewah misalkan, maka orang itu sudah merasakan nikmatnya iman. Begitu juga nikmatnya berzikir ada. Wahamu bidzikri mahbubihim, mereka larut dalam berzikir menyebut zat yang dicintainya, Allah. Ketika berzikir misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kebayang nikmat. Begitu juga ketika sedang berselawat kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kita merasakan bahwa pertama imtithal awamir, bahwa ini yang memerintahkan untuk bersalawat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah mencurahkan rahmat, kasih sayang, anugerah yang tak terbatas kepada hamba pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak ingin hanya sebatas Allah, tapi ingin mengikut sertakan penghuni al-mala'ul a'la, penghuni jagat raya ini yang terdiri dari para malaikat yang tidak diketahui jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui hitungan bilangan para tentara-tentara Allah yang berupa dari malaikat-malaikat yang memenuhi arasy, yang memenuhi langit pertama, kedua, ketiga, yang memenuhi antara langit dan bumi, yang memenuhi lautan, yang memenuhi bumi. Tidak ada. Allah ingin mengikut sertakan kehormatan ini kepada para malaikat. Innallah wa malaikatahu. Allah bersama para malaikatnya berselawat. Salawat yang dilisankan oleh para malaikat adalah merupakan istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus istighfar sementara Rasulullah qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar? Itu betul takrim. Kemudian Allah ingin mengiklankan kepada seluruh penduduk dunia, penduduk bumi. Ada al-alamul alawi, ada al-alamus sufli. Al-alamul alawi itu para malaikat dan seluruh tentara-tentara Allah yang kita tidak tahu jumlahnya. Ada al-alamus sufli, jadi alam bawah yang terdiri dari atas bumi, planet-planet yang di situ dihuni oleh para manusia, hewan, tumbuhan. Allah ingin mengikut sertakan, membanggakan Rasul pilihannya Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang Allah titipkan keimanan dalam dirinya, Allah pilih, Allah berikan taufik. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersalawatlah kalian alaihi kepada Rasulullah, wasallimu taslima, dan sampaikan salam kesejahteraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat bersolawat saja, tapi ketika diperintahkan kepada umatnya, orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah, wasallimu, dan berilah salam, penghormatan, kesejahteraan, wa taslima. Kenapa? Karena malaikat mulai dari diciptakan sampai nanti hari kiamat, mereka sudah tahu sosok Muhammad ini. Bahkan malaikat iri agar supaya Muhammad ini bisa di-Isra Mi'rajkan, menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Muhammad berada di bumi. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang ahli maksiat, ada yang beriman seperti malaikat, seperti para sahabat, ada yang setengah-setengah, ada yang mencaci maki. Nah, Rasulullah ini adalah sosok yang wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad adalah manusia yang paling agung dan mempunyai budi pekerti yang paling agung. Maka supaya Rasulullah ini selain mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, mendapatkan doa rahmat, Allah ingin mengangkat derajat. Allah ingin mengatakan kepada manusia, wasallimu taslima,
bahwa Rasulullah itu selamat. Rasulullah itu bersih. Rasulullah itu tidak seperti yang dituduhkan. Tukang sihir. Kemudian kata orang orientalis, Rasulullah itu menikah dengan sekian-sekian. Berarti ingin menguasai ini dan tidak. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'al kufar ruhama'u bainahum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aghnahum bidzikrihi an mat'umihim wa masyrubihim. Mereka hamba-hamba Allah itu ketika larut dalam zikirnya, mereka lupa dengan makanannya, lupa dengan minumannya. Fahum yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka hamba-hamba Allah senantiasa berzikir kepada Allah qiyaman, tatkala mereka berdiri, sedang berjualan, bertransaksi, berjalan, ada urusan dunia, mereka berzikir, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, ketika sedang duduk, eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubihim, ketika dia hendak terbaring atau sedang tidur. Makanya sering kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita berdoa sepanjang kita dititipkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa keluar rumah. Doa ketika pakai sandal. Doa kita bepergian. Doa masuk rumah. Doa ketika kita tidur. Doa kita ketika bangun tidur. Doa ketika mau membasuh tangan untuk makan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa na'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ketika kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Ketika setelah makan, ketika mau minum, ketika buang hajat, semuanya diarahkan oleh Rasulullah agar supaya kita terbiasa mengingat Allah Subhanahu. Tidak ada satu kesempatan, tidak ada satu hal, satu hajat kecuali di situ Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Itu artinya yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika sedang berbaring. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha Allah menjadi Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulullah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah tentara-tentara Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Orang yang ahli zikir itu adalah tentara-tentara Allah. Sungguh tentara-tentara Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa sallallahu, dan semoga salawat Allah, wa sallama, dan salam Allah ala habibihi, semoga tercurah limpahkan kepada kekasihnya, wa mustafahu, dan hamba pilihannya, wa nabiyyihi, dan nabinya, wa rasulihi, dan rasulnya, wa mujtabahu, dan pilihannya. Siapa beliau? Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, alladzi bayyana lana adzab adz-dzikri wa sifatih. Beliaulah yang telah mengajarkan kita, mentalkin kita, mendikte kita, mencontohkan kita, menjelaskan kepada kita, bayyana lana adzab adz-dzikri wa sifatih, tata cara, sopan santunnya, etika, adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wasifati, dan sifat-sifatnya. Allah, kita mengagungkan Allah. Dengan mengagungkan Allah kita menjadi manusia mulia. Oleh karena itu Rasulullah mengarahkan kita adabnya seperti ini, mulai dari waktu, persiapannya ketika berzikir, wa fawaidihi wa khususiyatih. Rasulullah menjelaskan kita faidah dan keistimewaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tujuan utamanya yuriduna wajhah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita manusia lemah, kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kita ini lemah, kita punya kekuatan. Kita berdoa memohon kekuatan. Kita ini tersesat, memohon petunjuk kepada Allah dengan berdoa. Wa wajibatihi wa masnunatih, kewajiban kita, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya dalam berzikir, wa siyaghihi wa awqatih, dan
sirah zikir itu sendiri dan waktu-waktu berzikir kita. Ada doa yang warid dari Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan al-anbiya wal mursalin. Contohnya doa-doa yang tertera dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi. Berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, hamba yang lemah ini telah berbuat aniaya, berbuat zalim kepada diri sendiri, kepada Engkau ya Allah. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni, tidak memberikan maaf, tidak membuka pintu pertaubatan, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat dan kasih sayang karena kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan yang sudah kami langgar ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Ini doanya Nabi Adam alaihissalam. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan-keturunan yang saleh. Allah ijabah dengan keturunan yang saleh, namanya Ismail alaihi salam. Wa hassana ala mulazamatihi, dan Rasulullah memberikan penekanan, memerintahkan kepada kita ala mulazamatihi, untuk senantiasa mengistiqomahkan membaca, berdoa sepanjang hidup kita, litnata'arrada bihi li ataya al-maula wa nafahati. Kita berharap-harap, mencari-cari agar Allah memberikan anugerah karunia yang dengan karena itu kita bisa semakin yakin akan kemurahan dan kerahman rahiman Allah Subhanahu wa taala, wa jazili hibatihi, dan besarnya, agungnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, wal fauzi bimaradatihi, dan kita berjaya, beruntung dengan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi, semoga salawat juga tercurahkan kepada keluarga Rasulullah, wa ashabihi, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ihtada bihudahu, dan kepada siapapun yang mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat muslim dan mukmin pada umumnya, wasara fi atharihi waqtafahu, dan mereka berjalan menapak tirasi jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam segala hal. Insyaallah sampai di sini saja pembahasan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, ma'unah dan ridha kita menjadi orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.